Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah anti korupsi mengenai Kaushik Basu dan Tito Cardella. Sebelum melanjutkan video, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno, mahasiswa semester 6 Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Pelaku dari korupsi sering bekerja dari tangan ke tangan dengan para fungsionaris dan dari pemerintah. WHO, ironisnya, adalah diperkirakan melaksanakan hukum. Dunia milik Bank Dunia terbaru, perkembangan laporan pada pemerintah dan hukum adalah sebuah pengakuan dari makna perspektif. Dan meja bundar kami berkumpul beberapa dari itu terbaik pikiran memiliki kontribusi untuk multidisiplin usaha, melakukan sebuah inventarisasi dari yang terbaik dan ide-ide dan bagaimana mereka dapat menerapkan di lapangan. Itu adalah diskusi 2 hari yang menarik dalam perdebatan. Lembaga anti korupsi, beberapa sejarah dan teori. Korupsi adalah sebuah hal yang kompleks, multidimensi masalah. Bahkan definisinya adalah sukar dipahami dan sebuah urusan dari perintangan antara itu mempelajari dia. Banyak upaya mendefinisikan menghasilkan beberapa varian dari penggunaan publik kantor untuk keuntungan pribadi. Beberapa teori. Dilema tahanan atau game jaminan. Perdana Menteri Lee Kuan Yew di Singapura dan Gubernur Murray Miclohos di Hong Kong asalkan kuat kepemimpinan dan dukungan untuk undang-undang, lembaga, dan tindakan anti korupsi di negara tersebut. Tapi pada umumnya tidak bisa mengharapkan politisi dan birokrat untuk melakukannya. Lagi pula, mereka adalah penerima manfaat utama dalam sistem yang korup. Sebaiknya kita harus mengharapkan mereka untuk mengeluarkan undang-undang yang lemah dan memiliki celah. Untuk memaksa mereka sebagai perlahan-lahan dan lemah sebagaimana mungkin, dan menghalangi cara kerja dari independen apapun. Mereka boleh memiliki keterpaksaan untuk membuat suatu koalisi dari korban dan korupsi permainan analisis. Untuk komunitas bisnis secara keseluruhan, sebagian besar bentuk korupsi menciptakan sebuah permainan dari tahanan dilema. Di menawar untuk pemerintah kontrak atau lisensi, setiap orang harus tegas berdiri untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dan menawarkan sesuatu hal yang lebih tinggi untuk menyuap. Bagian B, pelajaran untuk masa depan. Contoh-contoh sejarah serta teori yang diulas di atas menyarankan beberapa pendekatan untuk memerangi korupsi. Beberapa mencoba untuk mendesain aturan dan operasi politik dan administrasi sehingga peluang dan insentif korupsi dapat diminimalisir. Yang lain berfokus pada pelaksanaan untuk mendeteksi dan menghukum korup tersebut menggunakan mandiri ACA atau serupa tubuh. Beberapa dari atas ke bawah lainnya bersifat bottom up. Keragaman metode ini menghasilkan sebuah hal yang setara dan bervariasi dari derajat dan kesuksesan, dan historis akun melakukan banyak panduan tentang hal yang lebih dalam mendasari struktur yang dapat menjelaskan atau memprediksi keberhasilan tersebut. Tetapi secara bersama-sama, contoh dan teori memiliki beberapa tema umum dan menawarkan beberapa saran tentatif, strategi,
untuk mengambil kesalahan yang menghindari konflik. Bagian berikutnya, korupsi sebagai fenomena politik. Korupsi memiliki banyak cara untuk mendefinisikan masalah dari 21 abad. Hanya sebagai itu, ke-20 abad dulu dicirikan oleh besar perjuangan ideologis antara demokrasi, fasisme, dan komunisme. Hari ini, mayoritas dari itu, dunia bangsa-bangsa menerima itu sebagai legitimasi dan demokrasi, dan paling sedikit berpura-pura memegang kompetitif pemilu. Negara dari Rusia dan Venezuela ke Afghanistan dan Nigeria semua mengadakan pemilihan itu untuk menghasilkan pemimpin dengan beberapa derajat dari demokrasi legitimasi. Hal yang membedakan mereka dari Norway, Jepang, atau Britania adalah bukan jadi banyak demokrasi sebagai kualitas dari pemerintah. Yang berbelok adalah semangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi. Korupsi merusak hasil kehidupan dalam berbagai cara. Secara ekonomi, ia mengalihkan sumber daya dari penggunaan yang paling produktif dan bertindak seperti pajak regresif yang mendukung gaya hidup elit dengan mengorbankan orang lain. Korupsi mendorong yang terbaik dan paling cerdas untuk menghabiskan waktu mereka bermain sistem daripada berinovasi atau menciptakan kekayaan baru. Secara politis, korupsi menggerogoti legitimasi sistem politik dengan memberikan elit cara-cara alternatif untuk mempertahankan kekuasaan selain pilihan demokrasi yang sejati. Ini merusak prospek demokrasi ketika orang menganggap pemerintah otoriter berkinerja lebih baik daripada pemerintah demokratis yang korup, dan merusak realitas pilihan demokrasi. Namun, fenomena berlabel korupsi terdiri dari berbagai perilaku yang efek ekonomi dan politiknya sangat bervariasi. Sungguh luar biasa bahwa untuk semua upaya akademis yang dimasukkan ke dalam studi korupsi, masih belum ada kosakata yang diterima secara luas untuk membedakan antara bentuk-bentuknya yang berbeda. Sebelum kita dapat mengatasi korupsi, kita memerlukan kejelasan konseptual tentang apa itu korupsi dan bagaimana kaitannya dengan masalah pemerintah yang baik yang lebih luas. Jenis-jenis korupsi. Ada dua fenomena terpisah terkait korupsi, tetapi tidak identik dengannya. Kata pertama adalah menciptakan dan ekstraksi sewa, dan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai patrones atau klientelisme. Di ekonomi, sebuah menyewa adalah secara teknis ditentukan sebagai perbedaan antara biaya menjaga barang atau jasa dalam produksi dengan harganya. Satu dari itu paling penting, sumber dari sewa adalah kelangkaan. Alami sumber sewa ada karena penjualan harga dari minyak jauh melebihi itu biaya dari pemompaan dia di luar tanah. Fenomena kedua yang sering diidentikan dengan korupsi adalah patrones atau klientelisme. Hubungan patrones adalah pertukaran bantuan timbal balik antara dua individu dengan status dan kekuasaan yang berbeda. Biasanya, kekuatan melindungi lahan basah hingga melibatkan bantuan yang diberikan oleh patron kepada klien sebagai imbalan atas loyalitas klien dan dukungan politik. Bantuan yang diberikan kepada klien harus jadi barang yang dapat disesuaikan secara individu, seperti pekerjaan di pos kantor atau kalkunatal, atau kartu keluar dari penjara untuk kerabat. Lebih tepatnya, patrones terkadang diadakan dari klientelisme berdasarkan skala. Pelindung hubungan usia biasanya tatap muka antara pelanggan dan klien dan ada di semua rezim baik otoriter atau demokrasi. Sementara klientelisme melibatkan pertukaran bantuan skala yang lebih besar antara pelanggan dan perlu dimobilisasi. Baik, itu saja video penjelasan anti korupsi dari saya. Sekian dan terima kasih.